Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Balok 2,5 kg menahan balok 1 kg. Dengan demikian, lantai akan memberikan gaya ke atas sebesar. Untuk menjawab persoalan ini, kita harus paham dulu konsep dari gaya berat. Gaya berat itu W dan gaya normal. Nah, di sini misalkan ada benda gini ya, ada kotak, misalkan di atas meja. Nah, ini kalau disuruh menggambarkan gayanya, nah, benda ini, si kotak ini anggaplah dia punya massa ya, sekian kilo gitu. Nah, kalau dia punya massa, berarti dia juga punya W, atau gaya berat. Nah, W, gaya berat, itu kan rumusnya sama dengan M kali G. M ini massa, G itu gravitasi. Jadi W itu selalu dipengaruhi oleh gravitasi bumi selama bendanya masih ada di dalam bumi gitu. Nah, W itu arahnya selalu ke pusat bumi atau ke bawah. Kayak gini. Untuk W itu arahnya selalu ke bawah. Kemudian selain W itu juga ada yang namanya gaya normal atau N. Nah, untuk N itu pengertiannya ini N ya, N atau gaya normal. Gaya normal. Ini pengertiannya gaya yang arahnya tegak lurus dengan bidang yang ditekan. Nah, tegak lurus ini kan kalau di matematika dia membentuk 90 derajat gitu ya. Jadi benda itu selain punya W ini, selain punya W tadi ya, W sama dengan M kali G, dia juga punya N atau gaya normal. Arahnya itu tegak lurus dengan bidang yang ditekan. Nah, sekarang lihat benda yang ini yang ditekan kan bidang yang ini. Oke ya. Nah, gayanya biar tegak lurus atau membentuk 90 derajat, maka N-nya itu harus diarahkan ke atas gini. Nah, di sini kan berarti dia membentuk siku-siku. Nah, terhadap garis yang horizontal ini, yang sumbu X ini. Gitu. Jadi konsepnya kalau di bidang datar, N dan W itu arahnya berlawanan gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soalnya, kita gambar ya. Ini terus ada dua benda. Nah, ini kita misalkan yang atas ini misalkan benda 1, yang bawah benda 2. Kemudian masing-masing massa satunya 1 kilo, massa 2-nya 2,5 kilo. Nah, berarti gambar lagi semua gayanya. W2 ya ke sini, kemudian W1 juga ke bawah. Nah, ini masing-masing N-nya, gaya normalnya juga ke atas. Ini N1, N2. Jadi yang ke bawah ada 2W, yang ke atas juga ada 2N gitu. Nah, posisi dari benda ini kan nggak bergerak ya dia, atau dia diem. Posisi bendanya diam. Kalau diam berarti pakai hukum Newton berapa ini? Hukum Newton 1 ya, sigma F sama dengan 0. Nah, benda ini misalkan didorong gitu ya, digerakkan, itu kan kemungkinannya ke arah sumbu X atau kanan kiri. Nggak mungkin kan dia jebol meja ke bawah ya. Berarti yang ke arah sumbu Y itu kan sama dengan 0, karena nggak ada gaya yang bergerak ke sumbu Y. Dan kita acuannya ini, sigma F sama dengan 0. Berarti yang kita pakai adalah sigma FY sama dengan 0, karena nggak ada gaya yang bergerak ke sumbu Y. Sekarang yang ke sumbu Y, ini kan ada W sama N. Nah, ini kita tulis. Nah, sekarang yang searah kita tambah. Berarti
N2, N1 plus N2 ini dikurangi, ya karena dikurangi karena berlawanan ya, W1 plus W2 sama dengan 0. Nah ini min, kita pindah ruas saja ke sana, berarti N1 plus N2 sama dengan W1 plus W2, berarti N1 plus N2 sama dengan W1 W2. Ingat rumusnya W itu kan M kali G ini, berarti nyari W1 itu sama dengan M1 dikali G, berarti M1 nya kan 1 ya, G nya 10, berarti 10 Newton. W2 sama dengan M2 massa 2 dikali G, berarti 2,5 kali 10 sama dengan 25 Newton. Oke, sekarang kita masukkan W1 nya 10, W2 nya 25. Nah, berarti nilai dari gaya ke atasnya N1 sama N2 nya itu kalau ditotal jadinya 35 Newton. Ini caranya.